Ini orang sinting ya, saudara ya, orang Indonesia ini sinting ya. Coba kamu bayangin ya, kan dari kemarin ya, Lebanon nyerangin terus ya, Israel diem aja ya. Israel lagi perang sama Gaza, diserang terus sama Lebanon sama Houthi, Israel diem saja saudara ya. Sampai itu ada 11 anak mati ya, orang Israel ya, ya dari suku Drus ya. 11 orang mati di Israel Utara, ditembak sama Lebanon. Terus suruh diem aja begitu. Cuma bilang wow, begitu saudara. Ini kan compong ya. Orang Indonesia memang otaknya disilit semua nih orang Indonesia ya, ini menteri-menterinya, presidennya, otaknya disilit, sudah isinya kremi itu ya. Saudara kalau soal kutuk mengutuk bacot doang ya, kamu nggak berpikir bacot kamu ngomong kamu akan balik saudara ya. Nah itu kan terjadi ya, Indonesia ini kan benar-benar terkutuk ya, bolak-balik ngutukin Israel, nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Apakah Israel pernah merugikan Indonesia? Nggak pernah, tapi justru Indonesia ngutukin Israel bolak-balik. Dan Indonesia kan kena kutuk sendiri ya, itu beneran ya. Itu nanti 2025 nanti kelihatan nanti ya. Kamu akan melihat bagaimana kutuk demi kutukan mendatangi Indonesia kalau tidak segera Prabowo mendatangi Israel ya. Waduh, ngeri ya. Tema kita seperti biasa ya, Indonesia mengutuk Israel menyerang Lebanon. Kagak ngerti lah, puyeng lihatnya orang Indonesia nih ya. Ini orang sinting ya, saudara ya, orang Indonesia ini sinting ya. Coba kamu bayangin ya, kan dari kemarin ya, Lebanon nyerangin terus ya, Israel diem aja ya. Israel lagi perang sama Gaza, diserang terus sama Lebanon sama Houthi, Israel diem saja saudara ya. Sampai itu ada 11 anak mati ya, orang Israel ya, ya dari suku Drus ya. 11 orang mati di Israel Utara, ditembak sama Lebanon. Terus suruh diem aja begitu. Cuma bilang wow, begitu saudara. Ini kan compong ya. Orang Indonesia memang otaknya disilit semua nih orang Indonesia ya, ini menteri-menterinya, presidennya, otaknya disilit, sudah isinya kremi itu ya. Mestinya gimana coba? Diem aja begitu. Wow, begitu saudara. Kan goblok ini orang-orang Indonesia nih ya. Ya dibalas lah. Dibalas karena kejang-kejang. Katanya terkutuk Israel. Compong ini orang otaknya Indonesia ya. Ya kan? Compong ya saudara otaknya ya. Setuju nggak ya? Setuju katakan amin saudara. Compong bilang saudara. Ya bilang. Compong semua bilang di YouTube saudara. Compong begitu ya. Compong ya. Memang compong ini otaknya ya. Sinting ini ya menteri ya. Gimana sih saudara? Compong lah. Gimana sih? Masa orang diserang suruh diem aja begitu? Coba Israel itu salah apa sama Lebanon? Tiba-tiba diserang terus ya sampai pada mati itu orang anak-anak Israel itu ya orang-orang terus. On ini ya satu menteri ini ya. Nah, itu makanya terkutuk, nggak heran ya. Makanya nggak heran Indonesia itu terkutuk. Karena compong, ya kan? Compong soalnya otaknya. Lah mau diapain sama compong? Ya, gila ya, gila loh. Tapi gila nih, memang otaknya orang Indonesia ini gila loh. Lalu katanya mau ngeroyok, apalagi kamu nanti dibatukin lagi sama orang Yahudi tua satu, kamu kolab nanti kamu ngutukin lagi, tambah terkutuk, tambah habis kamu. Orang Israel aja tidak pernah ngutukin kalian, tapi kalian ngutukin terus ya. Aduh, makanya ya, mau kapan Indonesia mau menang? Mau kapan Indonesia mau maju? Compongnya begitu, otaknya nggak dipakai. Coba ya, kamu, saudara kamu dipukulin terus ya sama orang, dipukulin itu kamu diem aja gitu. Dipukulin anakmu pada mati, udah diem saja begitu. Kamu harus lawan lah. Kamu kan harus mengasihi Pak Gundulmu Peang. Kamu kan harus mengasihi keluargamu. Ya kan? Kamu harus melindungi keluargamu. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi keluarganya lebih buruk daripada orang yang murtad yang tidak memeliharakan keluarganya. Kamu harus pelihara keluargamu. Ya, makanya ya. Selamanya Indonesia tidak bisa maju, susah. Susah, tidak bisa maju. Orang compong otaknya kok.
Tadi isinya kremi, otaknya isinya kremi ya saudara ya. Aduh, ya mau diapain lagi? Ya itu susah memang komentar ini. Saya sudah mendukung, saya lagi nungguin kapan Indonesia ngutukin nih. Bener ngutukin juga ya. Ya, itu tadi. Apa salahnya Israel kepada Lebanon sehingga Lebanon ikut nyerang lalu dibalas nggak boleh? Kan ini hanya orang sinting yang mikirnya kayak orang Indonesia, ini kan cuman orang Indonesia yang sinting ini kan. Nah itu tadi makanya ya otaknya itu nggak dipakai, IQ-nya IQ gorila, IQ-nya itu jadi apa? Jadi sinting. Orang-orang begini kan orang-orang sinting ini kan, ya kan? Aduh, luar biasa ya. Makin lama makin edan ya, makin lama ini orang Indonesia pikirannya makin edan. Ya nggak heran, ya nggak heran rakyatnya yang Islam-Islam itu ya sinting semua, lagi mana mau diapain lagi? Nah, kita lihat lagi ya. Hari ini ada penutupan wihara. Itu kampung, itu satu di Bekasi itu, di mana itu tuh daerahnya orang Tionghoa, saudara ya. Nah, ya, jahat sekali ya, saudara ya. Itu perumahan adalah perumahan orang Tionghoa, saudara, dari Cengkareng itu. Lalu orang-orang itu kalau dari mana-mana lewatnya perumahan itu supaya deket. Kalau enggak dia kudu muter yang jauh sekali, beda 2 jam. Ya, coba kalau orang Tionghoa itu jahat ya, ditutup itu jalan rumahnya, orang nggak boleh masuk. Ya, tapi gara-gara boleh masuk dia lihat ada wihara, ditutup wiharanya. Ya, itu cara berpikirnya orang Indonesia yang compong-compong itu tuh saudara. Ya, namanya terkutuk Indonesia itu. Nggak usah saya ngutuk, Indonesia sudah terkutuk. Mau diapain nggak bisa sembuh dah. Ya, selama masih Islam nggak bisa sembuh. Dan kalian akan tambah habis, tambah nyungsep, tak jamin ketokan kepala saya kalau saya salah. Tambah nyungsep Indonesia tahun depan, saudara ya. Tahun 2025 tambah nyungsep. Ya, kecuali kalian tinggalkan Islam. Saudara, ini terima kasih ada saweran. Ada sawerannya dari Suada ABD. Terima kasih Suada ABD. Terima kasih buat Suwandi Chen. Luar biasa. Kalau Anda nggak nyawer, mohon viralkan, subscribe ya. Saudara, kalau soal kutuk mengutuk bacot doang ya, kamu nggak berpikir bacot kamu ngomong, kamu akan balik saudara ya. Nah itu kan terjadi ya, Indonesia ini kan benar-benar terkutuk ya, bolak-balik ngutukin Israel, nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Apakah Israel pernah merugikan Indonesia? Nggak pernah, tapi justru Indonesia ngutukin Israel bolak-balik. Dan Indonesia kan kena kutuk sendiri ya, itu beneran ya. Itu dan lihat 2025 nanti kelihatan nanti ya. Kamu akan melihat bagaimana kutuk demi kutukan mendatangi Indonesia kalau tidak segera Prabowo mendatangi Israel ya. Waduh, ngeri ya. Nih Lucy, silakan Lucy. Habis ini langsung ya Ben ya. Silakan. Shalom Bapak Supal, kembali kita ketemu. Ya, nggak habis pikir ya orang Indonesia atau Menlu sendiri ya. Kok nggak berpikir dia? Kalau negara Indonesia digempur oleh negara lain, dikeroyok bagaimana? Ngelawan nggak Indonesia? Mempertahankan diri nggak Indonesia? Itu satu ya. Dan juga di negara lain dieboh-ebohkan oleh Indonesia, terutama Menteri Luar Negeri itu. Tetapi di negara sendiri ditindas. Kemana pikiran Menteri Luar Negeri itu ya? Kiranya nanti nggak usah dipakai lagi dia. Nggak ada mutunya. Cuman bacot doang mulutnya. Pandai ngutuk. Tahu nggak dia? Rakyat sendiri diintimidasi. Dasar manusia jahat. Rakyat sendiri nggak dilindunginya, nggak dilayani baik-baik. Nggak ditegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi meloncat ke negara lain. Mencari nama atau apa dia itu? Luar biasa. Kalau dibilang bodoh, tetapi ada pangkat.
tapi nggak punya hati. Lihat dulu rakyat sendiri dilayani dengan baik-baik. Orang gencar ke sana. Kenapa nggak mau ngirim pasukan ke Gaza, ke Lebanon, ke Hizbullah situ? Menteri luar negerinya tuh. Coba pergi ke sana, bertempur di sana. Coba lihat. Negara mengeroyok Israel, tentu dia harus melawan. Harus siap siaga. Coba kalau dia sendiri yang gempur orang. Dia cuma mempertahankan diri mereka demi rakyatnya. Itu demi rakyat loh. Kalau Indonesia, rakyatnya yang ditindas. Beribadah nggak boleh beribadah. Buat gereja nggak boleh. Manusia apa seperti itu? Pandai-pandai ngutuk orang dia. Suatu saat nanti anak cucu mereka nanti kena kutuk oleh kejahatan mereka itu. Dan juga apa salahnya lah orang seperti yang itu tadi, Kampung Tionghoa tadi. Apa salahnya mereka warga negara Indonesia juga? Coba mereka dihukum seperti itu. Itu nyata-nyata tidak menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang udah nyata-nyata menjadi warga negara sendiri, diintimidasi, dipersekusi. Coba kalau kita serang rumah dia, beribadah, bagaimana dia? Orang Tionghoa, orang apa saja, pergi ke masjid-masjid sana. Pergi beribadah di sana. Mau nggak mereka? Yang dibiayai oleh negara. Sedangkan kita punya usaha kita sendiri. Gotong royong untuk membangun gereja kita. Sedangkan mereka itu uang rakyat juga. Dan orang rakyat sendiri nggak boleh. Manusia apa seperti itu? Manusia memang manusia biadab. Tidak punya pri kemanusiaan. Nggak tahu malu. Rakyat sendiri ditindas. Diharap Menteri Luar Negeri itu mendengar. Bacot doang dia. Negara sendiri, merakyat sendiri, nggak diurus. Itu saja dulu Bapak Pastor Paul. Terima kasih. Lanjut, Ben.